niat i'tikaf di rumah Allah, hadirkan niat bermajlis, hadirkan niat mengangkat derajat kita di hadapan Allah dengan ilmu, hadirkan niat bersilaturahim, dan semua niat baik awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali apa yang Allah perintahkan kepada kita, yakni mentadabburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Kenapa kalian tidak pernah sempat tadabbur Al-Quran? Apakah hati kalian sedang terkunci? Maka tentu kita ingin segera mengatakan, tidak ya Allah, hati kami tidak sedang terkunci. Dan karena itu kami duduk pagi ini untuk menjelaskan bahwa hati ini tidak terkunci, dan kami hadir untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Alhamdulillah, selama tadabbur ini kita sudah sampai pada rubuk yang ke-44. Dan rubuk ke-44 ini silakan dibuka masing-masing, yaitu surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-12 sampai ke-26 ya. Kalau ada Al-Qur'annya boleh yang lebih besar, kalau cukup yang kecil juga tidak ada masalah. Baik, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka ada satu yang harus kita paling bagus ya untuk ketahui, yaitu apa sih tema besar dari rubuk 44. Jadi kita belum baca, tapi secara umum kita sudah mengetahuinya. Nah, sebenarnya dari rubuk ke-44 ini ada 3 tema besar. Kalau kita ulang-ulang dari ayat 12 sampai ayat 26, kira-kira disimpulkan ada 3 tema besar. Tema pertama adalah tentang mitsaq, janji setia Bani Israil. Ya, janji setia yang kemudian menjadi syarat datangnya cinta Allah. Yang kedua, penyimpangan ahli kitab. Saya ulangi, yang pertama itu janji setia kaumnya Nabi Musa, yang kemudian turunannya nanti Yahudi. Sementara yang kedua itu penyimpangan ahli kitab, turunannya nanti Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga adalah tragedi penolakan jihad. Ada umat diajak jihad, malah mempersilahkan yang ngajak untuk berjuang sendiri, padahal seorang nabi. Tragedi apa itu? Yaitu tragedi Nabi Musa mengajak kaumnya
untuk memerangi kaum Amalekah yang besar-besar yang tinggal di desa Jericho, ya, di wilayah Palestina. Nah, itu nanti kita lihat. Jadi tiga-tiganya ini kisah yang terjadi di masa lalu, dan tentu saja kita membaca kisah di masa lalu supaya sifat-sifat dari kisah tersebut tidak terulang lagi. Kata Said Hawad dalam Tazkiyatun Nafs, kalau engkau ingin tahu aib dirimu, seringlah bergaul di masyarakat, nanti kau akan ketemu dengan perbuatan-perbuatan masyarakat yang kau tidak setujui sebenarnya. Nah, pada saat engkau tidak setujui, pastikanlah itu jadi pelajaran buat dirimu, kata saya. Ya. Nah, itu langkah keempat untuk mengenali aib diri. Langkah keempat itu, kata saya awal, sering bergaul dengan masyarakat dan kemudian membandingkan antara apa yang dilakukan masyarakat dengan yang sebenarnya supaya dirinya tidak melakukan kesalahan. Ya, misalkan kita dan seterusnya, tidak usah kasih misalnya. Baik, tema yang pertama ya, belajar dari mitsaq Bani Israil. Dan ini membutuhkan dua ayat, ayat 12 dan ayat 13, yang kira-kira isi besarnya adalah kalau ada seseorang yang melanggar janjinya dengan Allah, maka dia akan dapatkan hukuman. Hukuman di dunia itu yang paling berat adalah qaswatul qalb, hatinya mengeras. Ya, pertama, kalau dia akan melanggar janji dengan Allah, semua manusia itu punya janji sama Allah. Masih ingat janji apa? Pasti lupa, ya kan? Yaitu janji di hari Alastu. Ketika kita ditanya Alastu, surah apa itu? Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 172. Pak Robi hafal banget ini. Nah, perasaan berhutang itu atau janji setia itu kita wujudkan ya hari ini ketika kita hidup di dunia. Tapi kalau kita melanggar janji kita dengan Allah, hati kita mengeras karena hidup kita bukan karena Allah. Maka janji untuk menegakkan sholat, zakat, dan memperbarus iman itu pada akhirnya tidak dilaksanakan. Jadi ternyata perintah sholat dan zakat itu perintah turun-temurun. Meskipun jumlah rakaat, bacaan itu pasti berbeda. Tapi memadukan sholat bahkan dengan zakat itu sudah sejak dahulu. Dan terdapat 32 kali kata zakat itu terulang dalam Al-Quran, 28 kalinya disandingkan dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, bayangkan kalau hati itu sudah mengeras, maka firman Allah yang maha benar pun akhirnya dengan enteng dan mudah diubah-ubah. Yuharrifuna, mereka mengubah-ubah. Mereka mengubah-ubah sesuai kemauan mereka saja. Ya, mereka mengubah-ubah sesuai hawa nafsu mereka. Akhirnya pelajaran-pelajaran penting dari firman Allah yang merupakan kebenaran itu dia tidak bisa ambil, dan akhirnya dia tidak berada di jalan kebenaran. Kira-kira begitu tema besar. Jadi ini tema iman yang seharusnya disempurnakan dengan amal, tapi iman tidak disempurnakan dengan amal. Nah, itu persoalan. Iya, jelas ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-12 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ada tanda bintang 8 di sebelah kanannya itu menunjukkan awal daripada rubuk, ya. Walaqad, dan sungguh, akhadzallahu, Allah telah mengambil mitsaq, yaitu perjanjian Bani Israil, perjanjian dari Bani Israil. Jadi kata laqad itu ada dua, lam taukid, la sama qad. La itu artinya sungguh, qad itu artinya sungguh juga. Jadi laqad itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ya. Artinya sangat ditekankan, double pressure. Qad. Ya, double pressure, ya. Bahasa Inggrisnya. Iya, itu dia. Ini artinya sangat serius. Laqad akhadzallahu mitsaq, artinya mitsaqnya itu yang telah diambil kepada Allah itu adalah perjanjian yang sangat serius. Kita berjanji di antara manusia saja itu harus ditepati, kalau enggak kita punya bunyi-bunyi apa? Munafik. Yaitu kalau berjanji mengingkari. Nah, ada lagunya. Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari. Nah, itu dia sedang baru baca hadis, buat lagu dia. Nah, apa mitsaqnya Bani Israil? Mitsaqnya Bani Israil menurut Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari adalah janji untuk mengamalkan isi Taurat. Itu mitsaqnya. Jadi sungguh kami telah mengambil perjanjian kepada Bani Israil dalam tanda kurung kira-kira untuk mengamalkan seluruh isi Taurat. Wa ba'atsna, dan kami pun mengangkat minhum, dari kalangan Bani Israil, isnai asyar, 12 naqiban. Naqib. Pernah dengar kata naqib? Baru Pemimpin. dia sekarang dia juga dengan kata naqib. Itu karena Imam Bea Cukai telah membaca Al-Quran. Dari mana kata naqib itu? Dari ayat ini. Ya, wa ba'atsna minhum Naqib. isnai asyara naqiban. Naqib itu artinya apa? Pemimpin. Ya, kalau organisasi itu ada pimpinan-pimpinannya. Kalau kelompok-kelompok ada pimpinan-pimpinannya, kelompok-kelompok itu disebut naqib. Ya. Ya, naqib itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, asal katanya an-naqbu, artinya lubang, ya, artinya jalan. Artinya kenapa pemimpin itu dipanggil naqib? Karena pemimpin itu selalu memeriksa keadaan timnya. Ada yang berlubang-lubang kan? Jalannya halus kan? Itu secara bahasanya. Dan dia menyaksikan kaumnya taat atau kaumnya membangkang, dan pemimpin itu memastikan jalan tidak ada yang berlubang. Artinya memastikan timnya itu selalu solid, kebutuhan-kebutuhan mereka selalu terjaga, yang lapar selalu dikasih makan, ya, dikasih MBG mungkin gitu ya. Nah, itu kira-kira contoh. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, mengangkat satu pemimpin dari 12 sibah, dari 12 suku. Tujuannya apa? Supaya mempermudah komando. Bayangin kalau Nabi Musa harus ribuan orang di perintah satu-satu kan gak efektif. Maka 12. Jadi Nabi Musa cukup bicara sama 12 pemimpin saja. Ini namanya apa? Manajemen organisasi. Jadi ini adalah salah satu ayat manajemen organisasi. Ya, bagaimana kita mendelegasikan wewenang dan memberikan kepercayaan kepada seorang hakim untuk melanjutkan informasi itu kepada tim yang ada di bawah. Kita lanjutkan. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, inni ma'akum,
sesungguhnya aku bersama kalian. Ini ma'akum. Ya, ini artinya ada ma'iyah khasah, ada ma'iyatullah al-khasah, ada kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Ya, sampai Allah berfirman, wa qala Allah inni ma'akum. Ya, itu artinya apa? Bukan Allah sekedar tahu kan saya bersama kalian, berarti saya mengetahui selalu. Tapi Allah menjanjikan, aku akan selalu menjaga kalian dan menolong kalian. Artinya apapun perjuangan kalian, setelah Allah tegaskan ini ma'akum, aku akan menjamin kemenangan kalian. Itu sebenarnya ya, kalau orang itu memahami kalimat ini. Tapi kebersamaan Allah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? La'in aqamtumus shalah, la'in aqamtumus shalah. Syaratnya adalah kalian menegakkan salat. Jadi syarat pertolongan Allah itu dimulai dengan kalian harus selalu memperbaiki hubungan kalian dengan Allah melalui salat, bukan semau kalian. Ada caranya yang Allah ridhoi. Hubungan kalian dengan Allah diperbaiki. Wa ataitumuz zakah, dan kemudian kalian mengeluarkan zakat. Artinya apa? Perbaiki hubungan sosial kalian di masyarakat. Karena zakat itu kita memberikan sesuatu kepada sesama orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang butuh pertolongan Allah tapi tidak mau menegakkan sholat dan tidak mau menegakkan zakat, ya dia tidak akan mendapatkan kebersamaan Allah. Ya. Wa amantum bi rusuli, dan syarat ketiga apa? Beriman kepada rasul-rasul. Wa azzartumuhum, ya, wa azzartumuhum, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Wa azzartumuhum, yaitu membantu mereka. Azzartumuhum, membela mereka. Ya, ini sama dengan kata takzir. Ya, takzir itu artinya menolong mereka dengan penuh penghormatan. Ya, di wa'azzirtumuhum, kalian menolong mereka dengan kemuliaan dan dengan kekuatan. Ada orang menolong orang tapi dengan merendahkan. Ini dengan memuliakan. Orang merasa ditolong tapi dimuliakan. Itu syaratnya, bukan nolong terpaksa yang ya terpaksa. Nah ini kemudian wa'azzartumuhum, setelah sebelumnya wa amantum bi rusuli, bukan sekedar percaya kepada rasulku. Ya, arti amantum itu bukan sekedar percaya, tapi siap selalu membela rasulku dalam seluruh perjuangannya. Nah, persoalan Bani Israil itu sering gagal di sini. Ya, kalau sholat zakat mungkin masih mudah, gagalnya pada beriman kepada Rasul. Bahkan mereka membunuh Nabi dan Rasul. Nah, kemudian wa aqradtumullaha qardan hasanah. Pernah dengar istilah qardul hasan? Ya, qardul hasan itu dalam ekonomi syariah istilah untuk pinjaman tidak berbunga. Dan ini tidak akan pernah ada di bank syariah. Kita datang ke bank syariah, saya boleh nggak pinjamkan pakai bunga? Artinya saya pinjam sekian balik sekian, nggak ada. Karena itu nanti adanya di Baitul Mal atau lembaga zakat. Nah, makanya bank syariah biasanya punya Baitul Malnya. BSI misalkan punya BSI apa gitu? Maslahat. Bank Muamalat dia punya Baitul Mal, ABMM punya BMM, Baitul Mal Muamalat. Nah, itu uang-uang yang
tertentu, misalkan yang saya ketahui uang-uang administratif yang seharusnya tidak boleh jadi keuntungan dilemparkan ke BNI, Baitul Mal. Nah, kalau ke Baitul Mal boleh, saya punya uang nggak pakai bunga, bisa nggak? Nah, seharusnya bisa, karena memang bukan perusahaan, itu Baitul Mal itu memang bantu. Kalau bank syariah itu bisnis. Nah, jadi semua uang yang dikeluarkan harus kembali dalam kondisi lebih besar, tapi akadnya tidak boleh riba. Makanya digunakan akad apa? Jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, tapi kalimat wa aqradtumullaha qardan hasanan di sini kata Imam Asy-Syinkiti, Asy-Syinkit itu dari negara mana? Nah, ini penting untuk hadir. Singkit. Syinkit itu nama desa di negeri yang 99% Muslim, dan negerinya itu ahli ilmu. Bahkan Saudi Arabia itu kalah ke ilmu. Tapi negeri itu cukup tawang, nggak banyak dikenal. Nama negerinya adalah Mauritania. Ya, Mauritania. Dan Mauritania sejak tahun 2018 Allah berikan emas di gurun pasir. Sekarang aktivitas orang Mauritania itu diantaranya adalah tiap hari itu mengumpulkan emas dari membuat lubang-lubang ke dalam, kadang tidur 2 hari di bawah. Kalau yang di atas, ya begitu datang waktu sholat mereka sholat. Ada musola-musola dadakan di gurun-gurun itu, harus wajib tetap sholat. Nah, dan di Mauritania itu, ya naruh apapun nggak akan hilang. Itu budaya mereka, nggak boleh ngambil sesuatu. Pulauan. Sama kalau ke Qatar kita mobil nggak usah dikunci di Qatar. Nggak ada boleh dikunci karena orang tidak boleh. Tapi bedanya Qatar negeri yang sangat kaya, yang mungkin nggak selera, gitu ya. Nah, tapi kalau Mauritania bukan negeri yang kelihatan sangat kaya, tapi memang dididik ilmu. Jadi kalau ketemu ada penafsir atau ulama ujungnya adalah Syinkiti, berarti dia orang Syinkit yang belajarnya tidak pakai gelar, tapi pakai sorogan, mulazamah. Bukan lagi menghafal Al-Quran, tapi menghafal kitab-kitab. Nah, itu ulama Syinkit. Nah, kata Syekh Asy-Syinkiti, wa aqradtumullaha qardan hasanah, ini adalah meminjamkan kepada Allah. Ya, tapi kan Allah Maha Kaya. Tapi dia meminjam harta kita. Dia Maha Kaya, tapi dia rela meminjam harta kita untuk membiayai perjuangan agamanya, karena dia akan berjanji untuk membayar dengan berlipat ganda. Jadi qardul hasan itu artinya pengeluaran infak yang baik, yang ikhlas. Hartanya harus halal dan tidak boleh memungkit-mungkit. Ya, jadi qardul hasan itu disebut qardul hasan, pengeluaran yang baik kalau ikhlas, sumbernya halal, dan jangan memungkit. Jadi berapa tuh syaratnya? Ada 5 ya. Tegakkan sholat, keluarkan zakat, beriman kepada Rasulullah, ya, kemudian membantu mereka dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang ikhlas, sumbernya halal, tidak mungkin. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Kalau itu yang kau lakukan, syarat itu dilaksanakan, maka imbalan totalnya adalah aku jamin 2 hal. Ku hapuskan takfir sayyi'at, ya, aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wala, dan sungguh aku berjanji, udkhilannakum jannat, aku pasti akan masukkan kalian ke surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha al-anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Faman kafara ba'da dzalik, tapi kalau ada orang yang kemudian setelah janji ini dikokohkan,
nikmat ini dijanjikan dan Allah maha benar janjinya. Tidak seperti manusia yang janjikan masuk mengingkari. Masih juga ada yang ingkar. Itu berarti dia tidak punya hormat kepada Allah. Maka itu yang disebut sebagai kesesatan yang paling nyata. Faqad dhalla sawa as-sabil. Dia telah keluar dari sawa as-sabil, dari jalan tengah. Lurus. Ya, sawa itu sama. Sawa as-sabil, jalan yang jelas, jalan yang pertengahan. Baik, jadi dari pelajaran ini ya, ini saya kasih warna hitam di sini tentang perbelasan doa apa bentuknya. Dia infak, yunfiquna fis sarai wad dharra, baik yang wajib maupun yang sunnah di jalan Allah. Atau qardul hasan, kalau ditafsirkan. Nah, apa pelajarannya? Satu, pentingnya kita berjuang, bergerak dalam struktur kepemimpinan, dalam nuqaba. Dan kita ketahui Nabi Muhammad SAW pun meniru pola ini dengan mengangkat 12 nakib dari kaum Ansor saat bai'at Aqabah. Ya, kalau ditanya 12 nakib di masa Nabi Musa alaihissalam itu siapa? 12 itu jawabannya ada 2 yang bertakwa. 1 Yusha bin Nun, 2 Khalid bin Yufna. Tapi ada 10 nakib yang lemah. Ada Syamu'a, Syafat, Ijal, Falti, Jadir, Jadi, Amir, Satur, Nahbi, dan Bual. Ini nakib-nakib yang lemah. Jadi dari 12 nakib itu, kalau kita hitung hanya 2 yang bertakwa. Yusha bin Nun, ini dari suku Efraim bin Yusuf, dan Khalid bin Yufna. Khalid bin Yufna ini dari suku Yehuda. Dia keturunan Yehuda. Ya, sama-sama putranya Yakub semua nanti ya. Nah, tapi dari jalur masing-masing. Nah, Nabi SAW itu nanti dalam sirah kan mengangkat 12 nakib juga dari orang Ansor saat bai'at Aqabah. Siapa saja? Nah, itu ada 9 orang dari suku Khazraj. Nah, ada As'ad bin Zuror. Ini disebut nakibul nuqaba, nakibnya para nakib, ya, pemimpin para nakib. As'ad bin Zuror. Ada Sa'ad bin Ar-Rabi, ini saudara sewarisnya siapa? Abdurrahman bin Auf di masa awal, ya kan? Pengusaha. Abdullah bin Rawahah, penyair Nabi, panglima pramuka. Rafi bin Malik, Al-Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, ini ayah dari Jabir bin Abdullah yang syahid di Uhud. Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, Al-Munzir bin Amr, ini suku Khazraj. Dan ada 3 orang dari suku Aus, yaitu Usaid bin Hudayr. Ini pemimpin yang baca Al-Qurannya didengar malaikat, bagus sekali. Sa'ad bin Khaythamah dan Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ada yang bilang Abul Haytham bin At-Taihan. Jadi ulama mengatakan dari 12 nakib inilah tegak kota Madinah. Sebelumnya kan namanya Yathrib. Yathrib itu kota yang tercela. Kemudian nanti berubah nama jadi Madinah Al-Munawwarah. Itu penegak pilarnya itu adalah 12 nama yang kita sebutkan. Itu pelajaran pertama, manajemen organisasi dalam nuqaba. Yang kedua, pelajarannya tadi apa? Allah akan selalu bersama kalian. Ini berlaku juga buat kita hari ini. Jadi sejarah-sejarah yang ada di dalam Quran itu selama tidak direvisi, dia berlaku secara umum. 1, sholat, itu namanya spiritualitas kan. Kita sholat, rukuk, sujud, subuh-subuh dingin-dingin kita keluar, ya kan? Kan gak banyak yang keluar ke masjid subuh-subuh. Coba aja hitung kiri kanan antum, ya. Gak banyak. Ya, Pak Robi juga luar biasa, subuh-subuh sudah bangun, ya kan? Nah, siapa yang perintah? Untuk Allah, ya. Itu sholat, zakat, supaya harta yang sudah kita peroleh bersih.
Iman kepada Rasul itu menyempurna akidah. Membela Rasul itu aksi nyata kita, nusrah. Sama berinfak fardhu hasan, ini pengorbanan finansial. Tapi yang menarik adalah di situ ada zakat, ada juga fardhu hasan, sama-sama mengeluarkan uang nih. 2 kali. Zakat itu kewajiban rutin, fardhu hasan itu infak sukarela. Ya, kewajiban rutinnya tetap dikeluarkan, pengeluaran infak sukarela atau insidentilnya juga sebaiknya disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan itu butuh uang. Perjuangan itu butuh logistik yang kuat dan kerelaan berkorban dari para pejuang. Sama di zaman Nabi SAW, berapa banyak sahabat yang berkorban uang tidak terhitung. Tidak terhitung. Itu pelajaran dari ayat 12 ya. Ini baru satu ayat agama. Ya. Kita mau kaji cepat pakai jalur panjang ya. Kita kaji cepat. Baik, kita lanjut ayat ke-13. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Fabima, maka disebabkan naqdihim, ya, dilanggarnya janji mereka, mitsaqahum, ya, jadi maka gara-gara akibat naqdihim, melanggarnya mereka, mitsaqahum, janji-janji mereka, ya, itu huruf fabima, huruf ba pada bima itu menunjukkan kausalitas, sebab akibat. Jadi hukuman itu datang bukan karena Allah yang zalim. Hukuman itu datang karena pelanggaran mereka sendiri. Ya. Apa itu pelanggarannya? Tidak setia terhadap syarat-syarat yang tadi disebutkan yang 5 tadi. Nah, sifat melanggar janji ini sekarang terlihat dimiliki oleh orang-orang Israel. Ya, janji sebentar, ada kuat dikit, serang lagi, serang udah tak terhitung. Nah, jadi syarat-syarat mereka yang buat, mereka juga yang melanggar. La'annahum, la'anna, maka kami akan melaknat mereka. Apa itu melaknat? Ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, artinya apa? Hidup mereka tidak akan lagi makmur secara materi. Kalaupun mungkin kelihatan makmur, tapi spiritual mereka kosong, hidupnya tidak tenang, jauh dari hidayah, ya, mudah putus asa, mudah cekcok. Nah, itu la'annah. Jadi laknat Allah di dunia itu bisa secara zahir kelihatan masih hidup mewah, tapi dia sudah dilaknat Allah, hidupnya jauh dari rahmat. Ya, dan waja'alna qulubahum qasiyah. Qasiyah, ini yang disebut qaswatul qulub tadi. Kami jadikan hati mereka membatu, keras. Hati yang qasiyah enggak bisa terima nasihat. Hati yang qasiyah enggak takut sama ancaman. Hati yang qasiyah tidak lagi lembut dengan janji surga. Hati mereka sekeras batu, ya, bahkan air tidak bisa memecahkan batu itu. Ini sebenarnya hukuman paling berat. Hukuman ketika hati itu mengeras. Apa dampaknya? Kejahatan kelihatan biasa. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari melihat kejahatan itu biasa saja. Ya. Kemudian apa dampak-dampaknya? Nah, ini dampak-dampaknya. Yuharrifunal kalimah. Mereka suka mubah-mubah kalimat-kalimat, maksudnya firman-firman an mawadhihi, suka pindah-pindahin kalimat dari tempat-tempatnya. Artinya dari makna-maknanya. Suka didahulukan, diakhirkan, ditambahkan, dikurangi, dipalingkan. Itu kira-kira seluruh makna dari yuharrifuna, mengubah-ubah. Kemudian dampak lainnya kalau hati mereka sudah keras apa? Ya, wanasu hazza. Ya, mereka sengaja lupa hazzan, sebagian mimma zukkiru bi,
dari sebagian yang sudah kami pernah sampaikan. Nah, itu kenapa? Karena sibuk mengubah-ubah, akhirnya mereka lupa untuk mengamalkan inti agama. Jadi hidupnya fokus mengubah-ubah makna ayat. Sejatinya meskipun mereka baca kitab, mereka sudah tak punya kitab. Karena kitab mereka sekarang adalah syahwat mereka. Mereka tidak lagi mendapatkan petunjuk, ruhnya tidak lagi terbimbing agama, dan itulah yang disebut mereka kehilangan hazzan, ya, sebagian daripada keberuntungan mereka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tazalu, ya, wala tazalu, maka ya engkau akan wala tazalu, engkau akan selalu melihat tattali'u ala kha'inah, kembalinya mereka pada pengkhianatan demi pengkhianatan. Jadi Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Kha'inah itu artinya pengkhianatan yang terus berulang, berkelanjutan. La tazalu, terus menerus. Ya, la tazalu itu artinya terus menerus, tidak berhenti pengkhianatan itu. Dan kita lihat Nabi SAW melihat langsung bagaimana orang-orang yang mengaku diri mereka Yahudi, baik Bani Nadir, Quraisyah, Qainuqa, itu merupakan sejarah yang berulang. Ya, sehingga kota Madinah itu akhirnya bersih dari 3 kabilah ini. Itu bukan karena Nabi mengusir mereka karena rasis, tidak. Ya, tapi murni karena ketiganya betul-betul melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan yang membahayakan seluruh penduduk kota Madinah. Ya. Illa qalilan minhum, kecuali kalau ada yang baik, ya, sedikit aja. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Nah, jadi kalau mereka khianat, Allah tetap perintahkan Nabi untuk coba berusaha tidak menghukum mereka. Wasfah, berlapang dada. Ya, ini tapi pada faktanya kan Nabi tidak berlapang dada kan dengan mereka. Mereka diusir, ada yang dibunuh, dan seterusnya. Di ayat ini adalah ayat yang menjadi arahan kepada Nabi untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya personal, dampaknya personal, bukan dampaknya kepada negara. Nabi menghukum 3 kabilah itu dalam sejarah bukan karena aspek personal, tapi karena mereka melanggar pengkhianatan kepada negara. Ya. Bukan pengkhianatan kepada seorang nabi, tapi kepada negara. Maka hukuman paling berat dalam setiap negara itu adalah mengkhianati negara. Ya, misalkan menjual informasi, ya, Iran kan berapa banyak pengkhianatnya kemarin, gara-gara pengkhianatnya itu banyak yang terbunuh di titik Iran, gitu kan? Gaza juga begitu, berapa banyak orang yang akhirnya dihukum oleh Hamas karena itu, ya, memberikan titik-titik tertentu sehingga ketahuan. Itu berlaku bukan hanya bahayanya bagi seseorang, tapi bagi negeri itu. Nah, jadi fa'fu anhum wasfah, ini ayat yang menjelaskan ini periode-periode sebelum jihad itu disahkan. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Nah, karena membalas keburukan dengan kebaikan itulah di antara sifat muhsin. Dan Allah suka orang yang membalas air tuba dengan air susu. Tapi Allah membenci orang yang membalas air susu dengan air tuba. Itu bahasa Ibnu Katsir. Ya. Dengan kebaikan dirimu pada personal, individu, ya, maka mudah-mudahan seorang musuh bisa luluh hatinya. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, baik, dari sini kita membuat satu alur.
Ya, naqdul mitsaq itu awalnya, ya kan? Kalau kita lihat alurnya, naqdul mitsaq itu awalnya, kemudian dia akhirnya mendapat apa? Laknat. Kemudian qaswatul qulub, hati yang qaswah. Nah, kalau hatinya sudah kotor, akalnya nih sekarang, intelektualnya udah rusak karena hatinya udah kotor. Ya. Nah, intelektualnya suka tahrif, yuharrifuna. Kemudian akalnya suka lupa karena sibuk merusak agama, dia lupa untuk jadi orang baik dari dirinya, nisyan. Buahnya adalah khianat. Ini pelajaran buat kita. Kita pun bisa seperti ini, bisa seperti Bani Israil ini. Kalau kita naqdul mitsaq. Sekali lagi mitsaq kita apa? Quran surah 7172. Kita secara untuk semua manusia. Ya, mitsaq kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mitsaq kita. Ya, mitsaq kita. Nah, kalau itu kita langgar, kita batalkan, akan laknat Allah. Laknat Allah dari apa? Pelajarannya belum tentu kita itu dilaknat dalam arti rezeki kita disempitkan kan. Justru rezeki kita mungkin diperbanyak, tapi dirinya kering dari kebahagiaan, sering cekcok dan seterusnya, karena dia nggak akan dapat apa-apa lagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pertama dari Rukuk 44 yang bisa diambil dari ayat 12 sampai 13 dikontekstualisasikan pada hari ini. Sebelum saya lebih lanjut, ada yang mau ditanya? Khawatir terlalu sulit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Yang kedua, ya tema besar kedua, subtema terbesar kedua dari Rukuk 44 ini adalah hasil pembacaan pada 6 ayat mulai dari ayat 14 sampai ayat 19. Yang kira-kira agama ini memberikan satu bekal kepada kita supaya kita mampu berdebat, berdiskusi, berdakwah kepada ahlul kitab. Ya, baik Yahudi maupun Nasrani ketika sudah menyentuh masalah iman, masalah akidah yang memang tidak bisa nyatu. Makanya karena tidak bisa nyatu itu kan disebut toleransi, ya kan? Kan bertoleransi itu kan nggak bisa nyebut, nggak bisa bersatu. Toleransi itu saling apa artinya? Saling apa arti toleransi itu? Apa nama? Toleransi itu saling apa itu? Atau toleransi saling apa? Menerima kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada berarti ya. Ya, jadi toleransi itu saling membiarkan. Oh. Ya, bukan saling menghargai, saling membiarkan. Share value. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Itu namanya toleransi, saling membiarkan. Terserah masing-masing. Bukan saling menghargai. Menghargai itu kan memberikan harga. Berarti ada value. Dalam bab akidah enggak ada value. Tidak ada value. Value-nya masing-masing. Value-nya masing-masing. Ya. Nah, ketika kita membaca ayat 14-19 ini, kira-kira nanti kita akan membaca ini. Satu, ternyata di antara mereka sendiri terjadi perpecahan. Perpecahan itu disebabkan karena mereka sudah lupa dengan ajaran yang paling murni dari Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya muncullah permusuhan, kebencian di antara sekte-sekte mereka. Coba pelajari pertempuran antara Protestan dengan Katolik, Bizantium dengan Paus, ya kan? Itu panjang. Kristen Ortodoks. Ya, dan Ortodoks lagi, beda lagi Ortodoks ini. Ya. Ya, kan Katolik bukan Ortodoks. Ya, Ortodoks ada di Mesir. Jadi itu sekte-sekte besar. Di Indonesia sendiri itu minimal
ada 320 sekte. Ya, berapa? 20. Jadi yang mau berkumpul di Persatuan PGI kabarnya ada hanya seperempatnya, 80. Selebihnya nggak mau karena memang jaringannya bukan jaringan Indonesia. Kayak evangelis, saksi Yehova, terus itu. Dan di antara mereka punya rumah ibadah masing-masing. Dan nggak bisa saling pinjam ke rumah ibadah, nggak bisa. Nggak bisa nikah beda rumah ibadah, nggak bisa. Dan nggak boleh bercerai. Kalau bercerai dia keluar dari jamaah, itu dia harus pindah sekte. Nah, kadang-kadang kita berpikir orang Islam tuh kok berpecah banyak ormasnya. Iya kan? Padahal meskipun beda ormasnya, masjidnya masih satu. Nikah juga kadang-kadang nggak pernah nanya ormas mana. Kalau udah cinta mah cinta aja gitu kan. Nah, kalau di sana nggak bisa. Kalau ingin kuat-kuatan tentang akidahnya. Nah, termasuk secara umum ada akidah yang percaya Tuhan itu satu, seperti Thomas Aquinas, dan yang percaya satu dalam tiga dalam satu. Yang dikaji dalam Quran itu kan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Thomas Aquinas itu tokoh besar, dan dia tidak setuju 1-3-3-1. Coba pelajari Thomas Aquinas. Nah, itu menyebabkan kebencian internal di antara sekte-sekte mereka. Nah, di masa seperti itulah, kalau ditanya Nabi Isa itu turun tahun berapa? Sekitar tahun berapa Nabi Isa itu? Ada yang pernah bertanya nggak sih dalam ini? Nabi Isa itu tahun berapa ya sebenarnya? Nah, Nabi Isa itu lahir sesudah Aristoteles, Socrates, Plato, sekitar tahun 1 Masehi, ya, abad 1 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir abad ke-7 Masehi. Artinya ada jarak sekitar 600 tahun antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW, yang di masa itu tidak ada Nabi, kosong dari dakwah, sehingga ada yang mengatakan ini disebut fase fatrah. Tapi Allah tidak membiarkan umat ini punya alasan untuk menyimpang karena tidak ada Nabi. Maka kemudian segera diturunkan Nabi sebagai nur yang membawa kitab mubin, kitab yang jelas. Untuk apa? Meluruskan penyimpangan mereka terhadap sejarah kenabian, teologi mereka. Nah, itu pelajaran di ayat ini. Kemudian nanti adalah logika tauhid. Bagaimana Nabi berdakwah kepada Nasrani di masa dahulu. Ya. Misalkan jika Nabi Isa itu Tuhan, kenapa Nabi Isa tidak bisa menolak kematian? Tidak bisa menolak kehancuran jika Allah menghendaki? Kan begitu? Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, begitu juga ketika Yahudi dan Nasrani masing-masing mengakui bahwa kami ini anak emasnya Tuhan, Uzair ibnullah, Isa ibnullah. Tapi kenapa kemudian kaumnya itu diazab? Ya. Juga pelajaran nanti kira-kira manusia itu jangan mengklaim aku kan keturunan dari kaum yang terbaik. Ya, karena memang Bani Israil itu dijelaskan dalam kitab sucinya kalian itu adalah kaum yang terbaik di zaman itu. Gitu. Nah, contoh satu ayat kita baca dari ayat 14 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu," dan di antara orang-orang yang mengatakan, ya, wa minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang yang mengatakan. Ya, maksudnya apa? Di antara orang-orang Nasrani. Kata Nasrani itu diambil dari mana? Nasrani kan artinya bukan Kristen, bukan. Tempat itu. Nasrani diambil dari nama tempat. Dari kata An-Nasr. An-Nasr itu penolong artinya. Ya, nah ini nanti diskusi. Kan masih ingat ketika ditanya qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, sahabat-sahabat sejati Nabi Isa, kamilah penolong agama Allah.
ada yang bertanya, kalau kalian penduduk desa Nazaret, kalian penolong Nabi Isa, tapi kenapa kalian juga yang tidak mau menerima Nabi Isa? Gitu kan? Nah, kalian menamakan diri kalian penolong, tapi kalian tidak menolong Nabi Isa. Nah, itu nanti diskusi lain. Gitu ya. Jadi itu disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ya, dalam tafsir, semacam sindiran. Kenapa mereka mengaku Nasrani? Nasrani itu artinya penolong, tapi perbuatan mereka menentang Allah. Ya, ini yang kedua. Wa minal ladzina qalu inna nasara, kan yang bilang begitu. Ya, dan di antara wa minal ladzina, dan di antara mereka mengatakan inna nasara, kami ini orang Nasrani. Kamilah penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam. Mitsaqahum, itu janji mereka. Fanasu hazzam mimma zukiru bih, tapi kemudian mereka lupa dengan sebagian pesan yang telah disampaikan kepada mereka. Akibatnya apa? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Kami pun ambil perjanjian mereka itu, dan gara-gara itu akhirnya mereka lupa. Ya, lupa di situ artinya ya meninggalkan. Mereka meninggalkan apa? Kan Nabi Isa ngajarin tauhid. Tapi mereka lupa. Akhirnya mereka tidak lagi mengajarkan tauhid, mengganti dengan trinitas. Mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan turun, tapi mereka menyembunyikan itu. Ada di Injil mana itu? Kisah akan turun Nabi namanya Ahmad Muhammad. Injil apa itu? Barnabas. Injil Barnabas. Ya, kalau antum sedang ngikutin serial Sultan Mehmed Al-Fatih, ya, ini episode pekan lalu, bukan episode pekan lalu. Episode pekan lalu itu wazirnya emperor itu membaca Injil Barnabas itu. Nah, untuk pertama kali dia baca, akhirnya dia nangis. Akhirnya dialah yang membuka gerbang Trabzon. Ya, Trabzon itu setelah Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, lanjut lagi ke Trabzon. Nah, Trabzon itu yang membuka itu adalah wazirnya yang sudah masuk Islam. Nah, kenapa dia masuk Islam? Karena membaca Barnabas, membaca ayat bahwa Nabi Isa mengabarkan akan datang seorang nabi, bla bla bla, namanya Ahmad. Nah, berita ini ditutup, ya, ditutup. Berarti dia tidak sedang menolong Nabi Isa. Seakan-akan mereka mengambil pelajaran kasihnya saja, tapi membuang yang paling prinsip, yaitu apa? Akidah. Injil itu mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah. Makanya ketika kita baca Quran, kita diminta untuk cari kesamaan, bukan cari perbedaan. Bahas dengan Nasrani jangan bahas syariatnya, bahas akidahnya, karena akidahnya yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tapi karena kemudian mereka keluar dari pelajaran yang paling prinsip, yaitu tauhid itu, kata Imam Al-Maraghi, ada tafsir Al-Maraghi Mesir ya. Itu kata aghraina bainahum. Aghraina itu artinya menanamkan dengan sangat kuat, menempelkan dengan sangat kuat sebuah hukuman bagi orang-orang Nasrani. Kalau orang Yahudi tadi hukumannya qaswatul qulub, orang Nasrani ini hukumannya apa? Al-adawatu wal baghdha. Permusuhan di antara mereka dan kebencian. Jadi permusuhan, kebencian, sekte-sekte itu sudah ada dalam Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dan sejarah mencatat konflik antara sekte itu berdarah. Ortodoks, Katolik, Protestan, dan beberapa aliran kecil yang lain, itu bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun konfliknya. Ya, konfliknya. Nah, termasuk kalau nonton film Orhan, serial 2 bukan mereka Orhan sama Mehmet ya. Orhan tuh dia memanfaatkan hal itu. Nah, ini Paus sedang mengusulkan kita nih, bertindak kerja sama-sama ini.
Karena dia nggak bisa lawan dua-duanya. Kalau dia bersatu kuat gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian dan ini akan terjadi al-adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Nah, ini jadi Allah SWT. Mereka akan terus konflik, tidak bisa bersatu ila yaumil qiyamah. Nah, yang membuat mereka agak kuat hari ini itu apa? Karena mereka sepakat Islam itu common enemy. Nah, itu. Nah, tapi kalau umat Islam bisa menggerakkan narasi bahwa katakan ketidakadilan itu common enemy, gitu kan? Itu kita akhirnya nanti bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi bagaimana Allah memvonis ternyata Nasrani divonis Allah tidak akan pernah bisa bersatu selama-lamanya secara hati. Ya, nggak akan pernah sampai ila yaumil qiyamah. Konflik teologis, konflik yang bawa kepada politik juga nantinya antara bangsa-bangsa yang beragama itu, yang itu akan terus dirawat Allah sampai akhir zaman. Nah, dan kemudian ayat ini ditutup dengan wasaufa, dan kelak Allah akan yunabbi'uhumullahu, Allah akan beritakan kepada mereka bima kanu yasnaun, tentang apa yang mereka perbuat. Apa pelajaran bagi kita? Siapapun umat, kalau syariat prinsip-prinsip kunci yang ditinggalkan, persatuan akan hilang. Maksudnya, ya. Kalau umat Islam berbeda, itu kadang-kadang ada analisis, itu sebenarnya bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Coba renungkan. Terjadi perselisihan antara umat Islam, antara pemimpin leader, itu terkadang jangan-jangan adalah karena masalah saya dapat apa. Itu namanya bukan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kita tuh udah diajarkan sejak di pondok-pondok, udah biasa berbeda. Ya, kitabnya juga udah biasa berbeda. Tapi ketika jadi pemimpin kok nggak biasa bersatu, bukan pendapat, tapi pendapatan. Karena orientasi manusia itu berubah dari metafisik kepada fisik. Yang dicari itu materi. Nah, pada saat itulah kemudian orang itu menjadi hina. Ya. Nah, maka kalau syariat ditinggalkan, persatuan akan hilang. Yang pelajaran kedua adalah bahwa al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian itu menjadi vonis Allah kepada mereka. Meskipun mereka mengklaim agama mereka agama kasih sayang, tapi sejarah tidak bisa bohong. Perang sekte itu kejam dan itu hukuman sosial Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang ketiga adalah meskipun mereka menamakan Nasrani, tapi tidak menjamin keselamatan praktik-praktik mereka bersih daripada Trinitas. Nah, sama umat Islam juga begitu. Meskipun dia mengaku, katakan saya mengaku pengikut ulama salaf, tapi pada praktik tidak ikut ulama salaf. Ya, itu secara konsep mirip dengan orang yang mengaku bahwa saya ingin begini tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, jadi Islam itu tidak bicara pada labelisasi, tapi bicara pada substansi. Gitu ya. Baik, mohon izin karena ternyata baru sampai ayat 14 tema besar kedua. Demikian mungkin dari kita materi ini. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Dipersilakan. Mau yang nanya saya mau nanya. Kalau Robi mau saya tanya. Jelas ya? Kalau jelas cukup. Demikianlah kira-kira diskusi majelis kita. Mudah-mudahan hidupnya Bapak Ibu hingga waktu syuruk ini dibalas Allah dengan balasan yang besar, wabil khusus mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, tamat dengan syarat sholat syuruk setelah ini, dan kemudian meminta agar diterima amal kita. Dan mudah-mudahan duduknya di majelis ini diganti Allah kelak dengan dimudahkan kita
masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin hadiri majelis-majelis yang ada diselenggarakan ya kapanpun dimanapun, karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yaitu syaratnya maka Allah akan berikan janji, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. In uridu ila al-islam istata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.